Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan di dalam Matius 6 ayat 25 mengatakan, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian?" Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Demikian kata Lukas 12 ayat 25. Siapapun orangnya, baik tua atau muda, apakah dia itu wanita, ataukah itu dia pria, atau orang kaya, atau orang miskin, atau pejabat, atau bukan pejabat rakyat biasa, orang berpangkat atau pegawai rendahan, baik tinggal di kota, di desa, di gunung, ataupun dimanapun di dunia ini, belahan dunia ini, saudara, semuanya pasti pernah merasa khawatir di dalam kehidupannya. Adalah bohong, saudara, kalau ada orang yang mengatakan seumur hidup aku tidak pernah khawatir. Sebab apa? Sebab rasa khawatir itu adalah bagian daripada kehidupan kita sebagai manusia. Merasa khawatir itu hal yang wajar, saudara. Tetapi kita tidak boleh larut di dalam kekhawatiran itu setiap hari, bahkan setiap saat atau seterusnya di dalam kehidupan kita. Kita penuh dengan kekhawatiran. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana caranya supaya kita tidak larut di dalam kekhawatiran? Caranya adalah dengan membangun kekaripan kita dengan Tuhan, membangun kehidupan persekutuan kita dengan Tuhan setiap harinya, setiap saat, saudara. Karena kehadiran Kristus itu bisa melenyapkan kekhawatiran dan membuat damai sejahtera di dalam kehidupan ini. Maka dari itu serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Saudara, bila kita tetap larut di dalam kekhawatiran itu, bila kita tetap larut di dalam ketakutan itu, hal itu juga akan merugikan diri kita sendiri. Kita tidak akan bertumbuh dan maju, bahkan keadaan kita akan menjadi lebih buruk, saudara, karena kekhawatiran kita, karena ketakutan kita. Ketika seseorang terus di dalam kekhawatirannya, di dalam hidupnya pasti tidak ada ucapan syukur. Dia tidak pernah mengucap syukur, itu sebabnya dia menjadi khawatir. Yang ada hanyalah keluh kesah, menyesali diri, dan bersungut-sungut. Supaya kekhawatiran itu lenyap, saudara, kita harus mengarahkan pandangan kita kepada Kristus dan percaya kepada Kristus dengan sepenuh hati. Janganlah kita terpaku yang meski secara kasat mata diperhadapkan kepada ujian, kesesakan, penderitaan atau aniaya dan sebagainya, saudara, tidak larut di dalam kekhawatiran. Firman Tuhan di dalam 2 Korintus 5 ayat 7 mengatakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Saudara, perhatikan juga riwayat perjalanan bangsa Israel ketika keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Meskipun mereka harus melewati padang gurun yang gersang, yang tidak ada apa-apanya, saudara, tidak ada rumah, tidak ada pohon, mungkin ada tapi 1-2 pohon, dan begitu panasnya, saudara, mereka berjalan di padang gurun yang gersang itu selama 40 tahun. Mereka tidak membawa apa-apa ketika mereka keluar dari Mesir, tetapi mereka tidak pernah kekurangan. Tuhan sudah memelihara mereka dengan cara yang ajaib. Tiang awan dan tiang api senantiasa menaungi mereka. Ketika haus, Tuhan menyediakan air. Ketika lapar, Tuhan menyediakan mana, yaitu roti dari surga dan juga burung puyuh. Mungkin, saudara, saat ini kita sedang mengalami seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Kita berada di padang gurun. Ingatlah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jangan lagi khawatir. Yang terpenting adalah carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, ketika kita mengutamakan Tuhan dan kebenarannya, tidak ada hal yang perlu kita khawatirkan, sebab Tuhan menyertai kita sepanjang masa. Selamat pagi, selamat berkarya, dan Tuhan berkati.